Kita ketemu lagi di channel Advokat Online Channel. Belum lama ini saya melihat ada video podcast ya. Podcast itu, ini podcastnya kalau nggak salah itu Pak Bambang Wijoyanto ya. Nah, di podcast itu ada Dr. Tiva, kemudian pengacaranya Akatiri dan Pak Bambang Wijoyanto yang sedang membahas mengenai berbagai hal yang rasanya perlu kita komentari. Nah, video ini kan memang dibuat oleh Advokat Online ini untuk semata-mata memberikan edukasi khususnya soal hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum positif ya, sehingga masyarakat yang awam hukum itu bisa mendapatkan pemahaman hukum yang lebih komprehensif. Kita lihat videonya ya. Oke, kita simak dulu videonya ya. Jokowi ya itu berupaya dengan keras untuk menyelesaikan kasus ini kan melalui serangkaian cara-cara di luar hukum kan gitu ya, antara ini sebagaimana juga masyarakat di luar hukum tahu sih ilegal nggak? Ya nggak tahu gitu ya yang kalau ilegal. Stop dulu ya, kita dengarkan bahwa Dr. Tiva ini bilang kalau Pak Jokowi berusaha dengan keras gitu kan untuk menyelesaikan kasus ini gitu ya, di luar hukum gitu ya. Jadi kata-katanya di luar hukum gitu. Di luar hukum berarti ada di dalam hukum gitu ya. Ada yang di luar, ada yang di dalam gitu maksudnya gitu ya, Tiva. Nah, maksudnya mungkin ini seperti apa ya? Kita dengarkan lagi. Pak Bambang dan Pak Katri yang tahu ya, di luar intinya hukum ya. Ya penyelesaian di luar hukum kan ya, seperti yang sudah terjadi pada 3 orang mantan tersangka, Egy Sujana, Damai Hari Lubis dan Rismond, yaitu melalui restoratif justice. Jadi maksudnya Dr. Tiva ini, Bu Tiva ini di luar hukum itu adalah memperoleh RJ atau restoratif justice seperti yang dialami oleh Rismond, oleh Gus Jana dan oleh Damai Hari Lubis. Padahal kalau RJ itu yaitu sesuai dengan hukum, adalah mekanisme hukum itu terdapat dalam KUHAP. Jadi bukan di luar tapi di dalam itu Bu. Gitu ya. Kita lanjut. Pengampunan katanya sekarang bukan restoratif, resto justice nih. Restoran. Lanjutkan. Nah, itu pun juga kan saya sama Mas Roy dan mungkin juga tersangka yang lain juga mengalami sebuah periode di mana kami dikejar-kejar untuk diminta untuk ke Solo untuk menghadap dan restoratif justice itu terjadi. Artinya kan kita lihat di sini bahwa secara jelas, gamblang, terus terang, cetowelo-welo bahwa pihaknya Pak Jokowi memang menginginkan kasus ini selesai kan gitu. Secara gamblang, cetowelo-welo, pihak Pak Jokowi menginginkan agar kasus ini cepat selesai. Pihak Pak Jokowi yang mana? Apakah sudah pernah dikonfirmasi langsung kepada Pak Jokowinya? Sudah pernah diklarifikasi? Sudah pernah divalidasi? Apakah orang-orang itu adalah memang mewakili, merepresentasikan Pak Jokowi? Kan belum pernah gitu, hanya asumsi itu. Jadi itu bukan atau belum tentu Pak Jokowi yang menginginkan seperti itu gitu ya. Kita lanjut lagi. Dengan jalur di luar hukum. Apa itu? Kenapa itu? Kan kita sudah tahu juga gitu. Lalu berikutnya setelah restoratif justice ternyata tidak
tidak berjalan sebagaimana rencana mereka, muncullah iming-iming soal uang. Oh, Ya, muncul tuh periode iming-iming Serius soal nih, uang. Oh iming-iming? iya, serius. Ya, saya punya saksi, bahkan salah satu saksinya tuh anak saya sendiri. Karena bayi saya maupun anak saya dikejar-kejar oleh kurir ya, oleh kurir atau perantara yang meminta saya untuk ke Solo dengan iming-iming uang 50 miliar. bukan jebakan itu, Bu. Nah, ya kita nggak tahu ya. Kan Jadi gini ya, menurut Bu Tifa ini, katanya pihak Pak Jokowi itu melalui kurir gitu kan, melalui kurir kayak paket kurir ya, mengiming-imingi mereka itu melalui anaknya segala macam ya, uang sampai 50 miliar untuk melakukan perdamaian gitu ya, untuk melakukan apa RJ gitu kan. Jadi begini ya, sebenarnya ini simple logic gitu ya, logika sederhana bahwa yang keadaan sekarang menjadi tersangka gitu, yang perlu dimaafkan itu adalah pihak Dr. Tifa dan Roy Suryo dan yang lain-lain ya. Itu yang harusnya berusaha untuk berdamai, meminta perdamaian, meminta maaf, meminta ampun gitu kasarnya begitu ya, untuk meminta supaya jalan ini diselesaikan secara baik-baik gitu, bukannya terbalik gitu, bukan terbalik. Harusnya Dr. Tifa dan kawan-kawan ini yang memberikan uang gitu kan, sebagai apa ya, kompensasi gitu kan, kompensasi dalam misalnya perdamaian telah mengakibatkan nama Pak Jokowi menjadi tercemar atau menjadi rusak gitu ya, karena telah difitnah ataupun telah dicemarkan nama baiknya gitu. Jadi seharusnya terbalik ya, jadi ini terbalik logikanya ya, bukan Pak Jokowi sebagai korban yang minta supaya damai, bahkan ngasih duit gitu, masih ngasih uang gitu kan. Jadi ini rasanya logikanya logikal falasi ya, terbalik ya, salah logikanya. Lanjut ya. Itu datang ke sana, lu ngapain ke sini? makanya dan itu terjadi juga dengan Pak Alkatiri juga sebagai pengacara saya juga diminta dua ya Pak ya, satu restoratif justice, tolong dong Pak Dr. Tifa supaya mau dong Pak gitu ya. Beliau dibujuk seperti itu. Yang kedua terkait dengan bujukan 50 miliar itu beliau juga menjadi saksinya. Betul-betul itu kami dikejar-kejar waktu saya sedang family gathering dengan keluarga, dikejar-kejar, dokter lagi di mana, di restoran mana, kita mau ketemu. Dalam rangka itu tadi loh Dok yang kita mau bicara. Bagaimana bisa mengkonfirmasi dia representatif dari kepentingannya Pak Jokowi, itu memang betul diutus Pak Jokowi? Saya tidak melanjutkan investigasi atau apapun karena begini, saya lebih melihat Tapi bahwa nggak ini tahu adalah kan sebuah gitu upaya ya. jebakan kan gitu. Karena dilakukan justru pertemuan itu inginnya dilakukan di tempat umum dan sebagainya. Kalau belum tahu ya jangan, nggak bisa memastikan gitu, jangan ngomong kemana-mana. Ini adalah Pak Jokowi yang mau damai, Pak Jokowi yang memaksakan untuk RJ ya. Kalau belum tahu kan gitu, kalau belum tahu ya sebaiknya ya jangan terlalu diulang-ulang terus gitu seperti itu, padahal belum tahu kebenarannya kan, harus seperti itu ya. Kan yang lebih ini lagi ya, bujukan itu dilakukan pada saat saya merayakan ulang tahun saya loh, di salah sebuah restoran begitu, saya mengundang para tokoh. Nah itu bujukan itu berlangsung adalah tentang tiba-tiba muncul kami dapat tembusan surat ya Polda kepada Ini topik yang Kajati lain, ini sudah bahwa ada Bisa. sprindik baru dengan pasal-pasal baru. ini mengenai sprindik Bagi kami baru. setelah kami melihat ini adalah sebuah bentuk ancaman tersendiri karena ada sprindik baru gitu kan, kemudian penyesuaian pasal-pasal terkait dengan KUHP dan sebagainya. Tetapi disinilah kami melihat bahwa untuk kesekian kalinya bukti-bukti tentang betapa cacatnya prosedur yang dilakukan oleh Polda selama 1 tahun ini menghandle peristiwa ini itu sudah cukup ya. Untuk katakanlah ini mau kami ajukan kemana nih, ke Prapit kah, kemanakah ya, ini sudah cukup sebetulnya. Stop dulu ya. Ini saya ingin menjelaskan sedikit ya mengenai katanya ada sprindik atau surat perintah dimulainya penyidikan baru katanya.
oleh jaksa kepada polisi, penyidik ya. Sehingga menurut mereka ini sudah cacat prosedur karena ada sprindik baru menurut mereka, sehingga harusnya sprindik yang lama tuh batal gitu kan. Jadi ada 2 sprindik gitu, kasarnya begitu. Sprindik yang lama tuh batal, jadi sehingga perkara mereka tuh batal, harusnya begitu ya, harusnya kata mereka. Jadi seakan-akan bahwa pihak penyidik telah melakukan banyak kesalahan prosedur, sehingga mereka bisa melakukan, kalau mereka mau katanya mereka bisa melakukan pra peradilan prapit ya, gugatan prapit itu karena kesalahan prosedur, karena ada sprindik baru, ada pasal-pasal baru katanya gitu ya. Nah, yang saya ingin jelaskan sedikit bahwa pihak kejaksaan itu boleh menerbitkan sprindik ya, mungkin bukan baru ya, tapi tambahan gitu ya, tambahan atau susulan terkait dengan pasal-pasal yang atau ayat-ayat yang lebih patut dikenakan gitu kan, lebih patut dikenakan terhadap para tersangka ini. Sebab jaksa sebagai dominus litis atau sebagai yang lebih dominan ya, dominion, itu yang harusnya lebih bertanggung jawab dalam penuntutan, itu dapat memberikan arahan mengenai pasal yang lebih tepat atau ayat yang lebih tepat gitu dalam satu pasal yang dikenakan terhadap para tersangka ini gitu. Sebab sudah ditemukan tindak pidana nih, tindak pidananya ada gitu kan, peristiwa pidananya ada, tapi pasalnya lebih tepat ini. Kemudian terbitlah sprindik itu dengan pasal baru, dengan ayat baru misalnya. Itu boleh dilakukan oleh JPU atau jaksa penuntut umum gitu ya. Nah, kemudian mereka mengatakan bahwa ini sudah banyak salah prosedur itu, sehingga mereka bisa mengajukan gugatan pra peradilan gitu kan. Nah, jadi saya ingin sampaikan juga di sini bahwa gugatan pra peradilan itu hanya mencakup beberapa hal gitu ya, mengenai penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu harus sesuai dengan undang-undang ya, dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya harus memiliki terpenuhi unsur atau 2 alat bukti ya, 2 alat bukti dan sebagainya. Misalnya unsur-unsur pidananya terbukti, terus penetapan tersangka baru bisa ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian penahanan, apabila ada salah prosedur penahanan tidak disertai dengan surat tugas, dengan surat perintah misalnya, itu kan mereka nggak ditahan ya, jadi itu nggak masuk ya. Kemudian penangkapan, mereka juga nggak ditangkap ya. Kalau penangkapan itu harus sesuai dengan prosedur ya, SOP, dengan ketentuan hukum yang berlaku ya. Kemudian apalagi syarat-syarat pra peradilan itu, misalnya SP3 itu penghentian penyidikan ya. Apabila SP3-nya itu nggak sah, misalnya si pelapor itu kemudian komplain ya, ini kok perkara dihentikan gitu, kemudian mengajukan gugatan SP3, gugatan pra peradilan terhadap SP3 itu, karena menurut mereka SP3 itu tidak patut gitu ya. Coba kita terus dulu ya. Jadi apabila SP3 itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mereka bisa mengajukan pra peradilan. Jadi bukan karena ya ada sprindik atau segala macam yang mereka bilang sudah tebal seperti itu ya, katanya kesalahan prosedur. Jadi bukan begitu ya. Kita lanjut lagi. Karena begitu banyak cacat prosedur yang dilakukan, maka saya melakukan sebuah penawaran ya, karena ini pihak Pak Jokowi kan sangat ingin namanya untuk bisa selesai sebelum berlanjut. Pokoknya intinya adalah sepertinya memang
lagi-lagi diulang terus ya kesimpulan-kesimpulan yang mereka sebetulnya sudah tahu ini belum bisa divalidasi kebenarannya, tapi mereka terus ulang seperti itu, bahwa Pak Jokowi yang menginginkan ini, Pak Jokowi yang berusaha untuk menggiring opini publik ya, kalau menurut saya seperti itu, bahwa Pak Jokowi yang ingin ini selesai di luar pengadilan, di luar hukum gitu istilahnya ya. Pak Jokowi yang ingin, mereka tuh sebetulnya tahu kalau ini belum tentu orang Pak Jokowi itu yang menyuruh seperti itu. Lagi pula adalah suatu kesalahan logika ya, logikanya terbalik ya. Seharusnya yang bersalah yang ngejar-ngejar untuk minta maaf, bukan yang si korban yang mau untuk minta maaf gitu ya. Itu simpel logikanya. Memang mereka tuh tidak ingin ada sebuah proses persidangan, walaupun anasir-anasir ya, kemudian statement-statement dari para termul itu menyatakan mereka ingin sekali sidang dan sebagainya. Tapi kita kan udah belajar di 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi bahwa kalau dia bilang A itu artinya B. Kalau dia bilang pagi itu artinya sore, kan begitu ya. Jadi ketika termul terus-menerus menyatakan bahwa kita akan segera sidang dan sebagainya, itu artinya mereka tuh takut sidang gitu aja. Nah, dari buktinya adalah yang terakhir ini ada sprindik ini UGM. Maaf ya. Ya. Jadi gitu. Itu katanya Pak Jokowi kalau ngomong A ngomongnya B, ternyata jadi kembali katanya Pak Jokowi itu kalau ngomong ini ngomongnya lain gitu ya. Aduh, ini lagi-lagi ini kesimpulan-kesimpulan yang asumsi-asumsi yang memang pendapat-pendapat pribadi yang nggak bisa sama sekali divalidasi, dibuktikan ya, cuman sekedar tuduhan. Nah, itu kita lanjut lagi ya. Ya, UGM sudah menjawab kepada kami, memberikan daftar 505 dokumen, daftar ya, ini belum dokumen, tapi daftar 505 dokumen yang mereka serahkan ke Polda Metro Jaya. Tetapi anehnya mereka memberikan tembusan ya kepada berita acara Polda itu 505 dokumen ini sebagian besar mereka hitamkan seperti ini. Sebagian besar gitu. Nah, tetapi sebagian kecilnya kan masih ada daftarnya, dan itulah bahan kami teliti saya sama Mas Roy meneliti satu demi satu. Dan dengan itu maka kami dengan sangat percaya diri bahwa kalau sampai sidang ya 709 dokumen ini akan kami tanyakan langsung kepada Pak Joko Widodo. 709 dokumen yang miliknya Pak Joko Widodo. Ini Dokter Tifa nggak lagi ngancam Pak Joko kan? Enggak, ini saya menyampaikan sebuah pernyataan secara tegas. Kalau saya menangkap Pernyataan secara tegas gitu. Kalau mereka tuh mau bertanya kepada Pak Jokowi gitu ya pada saat sidang gitu ya. Jadi seakan-akan mereka beranggapan Pak Jokowi itu takut gitu untuk hadir sidang karena mereka akan bertanya di situ. Jadi takut gitu Pak Jokowi untuk hadir sidangnya. Yang pertama adalah kalau menurut saya ya, Pak Jokowi itu sama sekali nggak takut, bahkan mau cepat-cepat selesai memang betul, supaya prosesnya ini berjalan baik ya, supaya semua ini selesai gitu. Siapa yang nggak mau ini selesai gitu kan? Tapi secara sesuai dengan mekanisme yang berlaku yang benar ya, yaitu melalui persidangan gitu, khususnya terhadap para pelaku ini supaya mendapatkan hukuman yang setimpal gitu ya. Karena Pak Jokowi merasa ini memang harus dibuktikan yaitu di persidangan. Nah, saya ingin sampaikan juga di sini bahwa secara hukum itu pada saat persidangan mereka ini, Dr. Tifa dan Roy Suryo dan kawan-kawan ini mereka sebagai tersangka, bukan Pak Jokowi yang sebagai tersangka, sebagai terdakwa. Mereka nanti pada saat sidang itu sudah sebagai terdakwa. Jadi mereka yang harus membuktikan dalil-dalil mereka yang mengatakan itu palsu, itu segala macam yang mereka mengatakan itu, mereka harus membuktikan itu dengan bukti-bukti yang mereka miliki gitu. Sebab memang dalam hukum itu kan siapa yang mau mendalilkan harus membuktikan gitu.
Nah, bukan Pak Jokowi sebetulnya yang harus membuktikan. Gitu. Pak Jokowi boleh memberikan bukti-bukti bahwa itu adalah asli, ijazah dia adalah asli, disertai dengan bukti-bukti lampiran tambahan dari milik Pak Jokowi, dari UGM misalnya, boleh Pak Jokowi itu. Pak Jokowi sendiri sebagai korban, jadi bukan sebagai terdakwa yang akan ditanya-tanya begini-begini, bukan. Terbalik ya, lagi-lagi terbalik. Itu yang akan ditanya-tanya adalah pihak mereka sebagai terdakwa. Pak Jokowi sudah diwakili oleh negara, oleh jaksa. Nah, sidang kali ini akan menggelar pembuktian bahwa para terdakwa ini berusaha membuktikan bahwa itu adalah bukan fitnah. Gitu. Mereka berusaha membuktikan bahwa itu bukan fitnah. Nah, dengan cara melampirkan bukti-bukti mereka. Itu bukan Pak Jokowi yang berusaha membantu mereka untuk membuktikan bahwa itu bukan fitnah, bukan. Pak Jokowi itu berusaha membuktikan bahwa itu adalah fitnah. Itu diwakili oleh negara. Jadi bukan Pak Jokowi yang nanti duduk di meja di kursi terdakwa ya. Gitu, bukan gitu. Boleh sebenarnya Pak Jokowi kalau menurut saya sih nggak usah hadir juga nggak apa-apa gitu ya. Diwakili oleh jaksa membuktikan fitnah mereka. Nah, mereka membuktikan kalau itu bukan fitnah. Itu tidak dengan cara menghadirkan si korban. Sebab Jokowi adalah korban. Gitu. Mereka buktikan aja dengan cara sendiri. Misalnya saksi dari mana, bukan dengan korban yang membantu membuktikan itu bukan fitnah. Gitu ya. Nah, dari dakwaan itu ada berlapis ya, ada fitnah, ada pencemaran nama baik. Nah, itu dua hal yang berbeda. Ancamannya pun berbeda. Kalau fitnah itu 4 tahun, menurut Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik itu adalah 2 tahun. Jadi berbeda ya. Nah, kalau tidak terbukti fitnahnya, maka pencemaran nama baiknya yang kena. Gitu. Meskipun itu suatu kebenaran yang mereka sampaikan, meskipun kasarnya, meskipun itu adalah ternyata palsu misalnya, namun mereka tetap bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik. Sebab pencemaran nama baik itu tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Orang tidak boleh dipermalukan, itu penistaan, itu penghinaan. Gitu. Tidak boleh dipermalukan di depan umum melalui media sosial. Itu menurut Undang-Undang ITE ya. Seperti misalnya kalau orang berhutang itu betul dia berhutang. Kemudian yang menagih hutang itu tidak boleh menagih di depan umum, apalagi di media sosial, bahwa orang itu menghutang begini. Itu tidak boleh. Itu bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik, bukan fitnah ya. Itu betul, kebenarannya betul. Tapi bukan fitnah, tapi itu adalah pencemaran nama baik dan itu bisa dihukum. Itu ya. Nah, begitupun dengan ini. Jadi apabila fitnah mereka tidak terbukti, maka pencemaran nama baik. Namun apabila jaksa bisa membuktikan bahwa itu adalah fitnah, gitu, mereka bisa kena pasal fitnah jadinya gitu ya, 4 tahun. Begitu. Jadi jaksa yang membuktikan. Pak Jokowi boleh membantu jaksa gitu ya, membantu negara. Tapi bukan membantu mereka. Jadi itu ya. Lanjut lagi. Mau menyandra Pak Joko Widodo nih supaya Pak Joko Widodo tidak berani hadir ke pengadilan. Aloy. Sekarang kan makanya kita buktinya nih ya saya sampaikan nauzubillah min zalik ini kepada Pak Jokowi ya, karena saya takut banget dengan kesehatan beliau. Karena 709 jadi takut dengan kesehatan Pak Jokowi. Kalau takut dengan kesehatan Pak Jokowi itu baiknya stop gitu, di stop gitu kan. Di stop ini semuanya, jangan lagi terus-terusan menyerang, memfitnah segala macam, mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Begitu. Kalau memang betul-betul peduli kesehatannya gitu. Ini kan bikin stres, Pak Jokowi itu jadi stres.
Ibu Tifa ini kan sebagai dokter harus tahu gitu kalau stres itu kan bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit ya, dari lambung, dari apa itu dari stres ya gitu. Jadi kalau betul-betul peduli pada kesehatan Jokowi, stop gitu. Jadi ini peduli atau enggak ini gitu, gitu. Lanjut ya. Dokumen itu dengan pertanyaan kami itu 4 tahun loh. Sidang Itu signal kalau Pak Jokowi hadir di kepengadilan. Iya, ini semua karena kami sudah dapat clue dari UGM, ya. Walaupun sebagian besarnya dihitam-hitamkan, tapi kan ada yang tidak dihitamkan. Nah, Januari dan satu lagi 2026. 30 Maret. Iya, berarti ada dua Ada sprindik baru. Jadi Dua sprindik baru. pemberitahuan perubahan penerapan pasal itu berbasis karena adanya perubahan sprindik ini, dan ini menjadi isu hukum. Ini ya soal sprindik tadi ya. Apakah boleh di tengah jalan tiba-tiba berubah? Apakah Boleh. ini atas perintah jaksa atau maunya penyidik sendiri? Ini kita Pastinya nggak pernah tahu. ada jaksa. Yang kedua itu, terus yang ketiga, kasus ini sekarang sedang dibawa lagi ke Komisi Informasi Ya. untuk dilihat apa alasannya tadi ya Bu, ke Komisi Informasi itu. Ya. 709 dokumen. Kami punya alasan angka kan gitu ya. Tapi ini menarik karena berarti Bareskrim dalam hal ini adalah perwakilan kepolisian. Itu kan sudah membuka, sudah open tentang dokumen yang 709 dokumen. Berarti kami boleh dong meminta 664 yang lain kan gitu ya. Iya. Kan Nah, jadi gitu ya, tujuannya adalah mereka ini menggugat ke KIP, Komisi Informasi ya, Informasi Publik itu mengenai 709 dokumen atau barang bukti yang lagi disita oleh penyidik ya. Mereka juga mau lihat gitu, karena mereka beranggapan bahwa kan sudah dibuka waktu itu sama Barreskrim, jadi mereka juga boleh dong minta. Harusnya itu yang enggak gitu kan, itu kan kewenangan dari Barreskrim waktu itu, dari kepolisian untuk memperlihatkan gitu ya, seperti itu ya, bukan berarti dapat diminta gitu Bu. Jadi mereka itu mempermasalahkan ini ya, mereka mempermasalahkan bahwa mereka ingin menggugat ke sana, ke Komisi Informasi itu, mereka ingin memperoleh semua dokumen-dokumen itu, yang mana mereka beranggapan bahwa dokumen-dokumen itu adalah milik publik gitu, milik Pak Jokowi, milik publik, jadi mereka bisa akses gitu sebagai masyarakat gitu kan ya. Ya betul kalau memang itu milik publik, tapi kan tidak semua. Mungkin dari 700 sekian itu dokumen itu hanya beberapa yang milik Pak Jokowi yang boleh diakses, misalnya ijazah gitu ya, saat dia masih menjabat sebagai presiden, yang boleh diakses gitu. Tapi yang lain ada dokumen-dokumen pribadi atau dokumen-dokumen dari pihak-pihak lain yang tidak boleh diakses oleh sembarang pihak, oleh sembarang orang gitu. Dan jika saat ini tidak sedang bersengketa, itu boleh saja diakses tuh ijazah segala macam, tapi saat ini sedang dalam proses penyitaan gitu oleh pihak kepolisian, jadi nggak boleh diminta dulu gitu, nanti mungkin ya setelah selesai boleh, tapi hanya sebagian, tidak boleh juga semua, karena bukan semua itu adalah dokumen milik publik begitu. Itu ya Bu Tifa ya. Lanjut lagi. karena yang 55 pun juga sudah Oke, sampaikan jadi secara di terbuka. petitum keempat ini teman-teman ada Ya. Nah, mereka bergerak kan. Ternyata kemudian sampailah bahwa ada seseorang Ya, laki-laki. lagi ke topik yang Tapi lain. kalau suaranya ya Pak, suara logat-logannya Ini sih kembali bukan lagi Ade kepada- Armando yang itu ya. Tapi Tadi laki-laki. ya, yang Di ini. menawarkan restoratif Akhirnya justice ujung-ujungnya iya Pak, saya diberi apa namanya Dijanjiin. dijanjiin sejumlah uang untuk melakukan ini gitu. Ya, Oh, saya Kan gitu. gitu ya. Jadi ternyata mereka juga sudah tahu bahwa orang itu cuman disuruh janjikan uang bahkan gitu sama orang lain untuk menawarkan LJ pada mereka gitu. Jadi mereka sebetulnya sudah tahu ini, Dr. Tifa dan kawan-kawan sudah tahu bahwa itu belum tentu dari Pak Jokowi, bukan dari Pak Jokowi, dari orang lain gitu. Tapi terus mengatakan bahwa Pak Jokowi yang nyuruh, Pak
Padahal mereka juga udah tahu itu bukan Pak Jokowi, orang lain suruh dibayar itu kan ya. Jadi ya stop it gitu harusnya. Kita lanjut. Satu kafe dia bilang saya mau terbuka sama bapak karena saya dibohongin katanya dikasih duit, Ternyata ya kan? enggak. Ini Dijanjiin berarti. Dijanjikan. bahkan dia bilang ini 2 orang ya, si Andi sama temannya satu lagi, Andi Dan siapa? mewakili Pak Jokowi. Andi Aswan. Dia menyebutnya gitu. Iya, si Iya. orang itu, iya. Sama seperti Orang itu mengkonfirmasi yang namanya Andi itu disebut ciri-cirinya. Iya. Jadi bukan Enggak, Ade. artinya mereka lagi duduk di kafe bertiga. Andi Aswan terus Sama siapa? orang yang mengaku dokter Tifa itu. Iya. Ternyata laki-laki. Sama FA. Sama FA, si pengacara termul itu. Kan. FA ya tahu lah, sesuai antum FA itu. Itu sama FA di situ. Katanya saya janji mau dikasih duit, ternyata enggak. Saya sekarang mau terbuka sama Pak Al-Katiri. Supaya dapat duit dari Pak Ah, iya, Al-Katiri. itu Saya nggak tahu. Saya nggak pernah bawa duit, saya pakai Oh, iya, iya, turis iya, gitu. iya, Iya sih, memang Kalau lagi, dia Pak. punya barcode, akhirnya terus Dikasih Yuris, voucher. Pak. ya kan yang sudah out of the Sudah dikasih RJ. ya, itu ada aturan. RJ itu kan nggak boleh ancamannya di atas 5 tahun. Padahal 2 pasal itu 32, ada 8 35, tahun, 8 ada 12 tahun. tahun. Satu. Kemudian di pasal 79 itu di KUHP, kalau memang sebelum SP3 setelah RJ itu kan ada proses perdamaian dan sebagainya, maaf dan sebagainya. Kemudian ini harus ditulis dan harus disepakati tertulis. Berarti Setelah acaranya itu dibuat. ada pencabutan laporan. Nah, ini yang menarik. Nah, ini yang menarik, pencabutan laporan. Ternyata semua itu di satu laporan dengan satu nomor perkara. Artinya, kalau 3 orang ini dapat RJ, ya berarti ini laporan gugur dong. Kalau Kan namanya gitu. pencabutan laporan itu kan ada nomor laporan. Kita kan Dengan laporan disatukan. kan, antum kan pernah di birokrasi ya. Nah, jadi ini ya, ini sebetulnya mengenai pencabutan laporan RJ ini sudah saya pernah jelaskan di video sebelumnya ya. Tapi nggak apa-apa, saya coba jelaskan lagi ya, supaya kita ini memang tujuan video ini kan untuk memberikan pemahaman yang lebih seimbang ya, yang lebih komprehensif gitu ya, untuk para pengguna media sosial, pada masyarakat ya, yang awam ya. Jadi menurut mereka ini KUHP itu pasal 79 itu apabila sudah tercapai RJ, perdamaian itu sudah kesepakatan, sudah ditandatangani oleh para pihak termasuk penyidik ya, itu kemudian pencabutan laporan katanya. Nah, ini yang keliru. Jadi dalam pasal 79 itu, pasal 79 poin ke F atau G gitu ya, kalau nggak salah itu, situ menyebutkan mengenai bunyinya seperti ini, kurang lebih ya. Pencabutan laporan hanya boleh dilakukan oleh si pelapor atau pengadu, itu bunyinya. Nah, itu tidak disebutkan bahwa setelah melakukan RJ harus melakukan pencabutan laporan, tidak. Jadi diksi itu, pasal itu bisa ditafsirkan seperti ini. Pencabutan laporan hanya boleh dilakukan oleh yang bersangkutan, tidak boleh diwakili oleh orang lain. Itu ya penafsiran gramatikalnya. Jadi bukan setelah RJ laporan harus dicabut gitu. Itu kalau ada bunyi seperti itu baru gitu kan. Ini tidak ada bunyi harus dicabut laporan, tidak ada. Jadi laporan itu nggak dicabut, Pak ya. Pak Al-Katiri itu nggak dicabut laporannya. Karena laporan memang betul satu laporan, satu nomor laporan, tapi terlapor banyak, Pak. Jadi 1 orang 2 orang RJ tidak semua langsung hilang gitu. Laporan tidak dicabut. Jadi itu bukan menyebutkan laporan harus dicabut ya Pak, tidak. Laporan tidak dicabut. Laporan tetap ada. Dengan nomor laporan segini, tapi tersangkanya ini dihilangkan. Namun yang lain tuh masih ada. Gitu. Jadi bunyinya pasal 79 itu bukan harus mencabut laporan, tapi laporan boleh dicabut oleh si pelapor sendiri langsung, tidak boleh diwakili oleh orang lain, gitu ya Pak.
Artinya kan kalau dicabut nomor sekian kan semua Cabut semua konsiderannya dong. pun tercabut. Nah, seharusnya mereka juga ikut. Hasil studi ini semua akan dipertanyakan gitu. Iya dong. Dan itu yang menyebabkan Ya, daripada Pak Bambang ya, Pak Bambang yang terhormat ya. Kita ini satu alma mater, Pak. S1-nya ya, S2-nya enggak. Dengan Pak Egy Sujana juga ya. Gitu. Seharusnya lebih bisa memberikan edukasi gitu ya. Edukasi mengenai hal ini. Kan sebagai dokter ya. Gitu, Pak. pada itu terjadi Iya. dan bisa mempermalukan diri sendiri, Iya. maka Iya, kan- prosesnya dihentikan sebelum ke pengadilan. Iya. Ya, kan kan gitu. menurut saya begini, Itu menurut anggap aja dia benar, kalian. asli. Tapi dia tetap harus mempertanggungjawabkan ini dalam persidangan. Dan ini dengan Oh tidak, yang harus tanggung jawab itu adalah para terdakwa, bukan Pak Jokowi, Pak Katiri ya. Pak Jokowi sebagai korban di sini, bukan yang mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah para terdakwa. Ya. Itu terbalik Pak Katiri. Jadi memang menurut saya ya, mereka memang orang-orang yang memang mempunyai kesimpulan-kesimpulan yang terbalik gitu ya. Logikanya menurut saya tuh terbalik logikanya. duduknya dia di persidangan itu, pastilah marwah dia akan dipertanyakan seorang mantan. 20 Mei 2026 ini. Dari tanggal 30 April 2025 beliau akan minta kasus ini dipercepat, proses penyidikan dipercepat dan sidang dipercepat. Itu kalau beliau berani. Nyatanya kita lihat kan, beliau tetap meminta agar terjadi restoratif justice. Siapa yang minta? Tegas, jelas. Ini lagi-lagi diulang lagi. Padahal mereka udah tahu yang meminta RJ itu bukan Pak Jokowi, itu ya. Bukan, mereka udah tahu, bahkan karena itu ada tadi disebutkan ya, ada orang suruhan segala macam, bisa bayar orang gini. Itu udah tahu, tapi lagi-lagi mengambil kesimpulan, kembali lagi ya, back to zero mereka ya, kembali lagi ya, menyimpulkan yang keliru ya, asumsinya berusaha untuk menggiring opini terus ya. Gitu. Jelas. Saya minta dong bertemu dengan Kalau bersurat agak mungkin melalui termolnya, berkomunikasi juga. kurirnya. Lo kalau itu Seperti serius RJ. dan ingin bertemu pada kami siap demi kebaikan. Oh ya, satu lagi tadi saya lupa bahwa Pak Al-Katiri tadi menyebutkan bahwa RJ itu hanya boleh dilakukan oleh oleh yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun gitu ya. Itu tidak sepenuhnya benar ya Pak. Jadi kalau dibaca lagi KUHP-nya itu ada ya. Boleh ya di 5 tahun ya. Kalau memang itu karena kealpaan gitu kalau nggak salah ya. Kealpaan. Dan jangan lupa juga pasal-pasal yang disangkakan bukan hanya yang di atas 5 tahun, ada juga yang di bawah 5 tahun. Itu pencemaran nama baik itu, fitnah juga itu di bawah 5 tahun. Pencemaran nama baik di bawah 5 tahun, 4 tahun dan 2 tahun. Gitu. Ada pasal yang memang di atas 5 tahun. Jadi karena pasal-pasal ini masih sangkaan, jadi boleh Pak lakukan RJ. Kecuali memang sudah tidak ada lagi pasal-pasal yang berlapis itu, hanya satu pasal. Pasalnya misalnya pembunuhan itu ada, yang tidak boleh RJ itu ada misalnya pembunuhan, misalnya narkotika, pelecehan itu tidak boleh RJ. Tapi boleh, tapi kalau untuk narkotika hanya untuk pengguna boleh. Terus pelecehan tuh nggak boleh ya. Terus itu pengulangan kejahatan, pengulangan tindak pidana ya. Pengulangan itu tidak boleh RJ gitu. Yang sudah 2 kali, bukan residivis ya, tapi pengulangan tindak pidana yang sama ya gitu. Lanjut ya. Karena kami ini kan Masalah kita berarti kembali kepada soal restoratif justice. Kan Pak Jokowi Kembali ingin lagi. ada restoratif justice. Nah, sebaiknya Pak Jokowi lah yang ke Jakarta, bukan kami yang diminta Udah ke Solo. sering dia Nah, Pak Jokowi ya itu Jadi gitu ya. Mereka selalu ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi yang ingin agar ini selesai, Pak Jokowi yang ngajak mereka RJ. Ini terbalik ya. Pak Jokowi justru maunya cepat selesai. Pak Jokowi maunya supaya cepat ini beliau tuh pasti stres ya,
pasti nggak enak ya, karena selalu begitu tiap hari ada masalah. Sudah harus hidup tenang gitu udah. Jadi sebaiknya memang ini semua dihentikan oleh Dr. Tifa dan kawan-kawan, Roy Suryo dan kawan-kawan gitu, supaya memang kembali keadaan ini menjadi kondusif ya gitu. Jadi demi keutuhan bangsa itu ya gitu. Jadi pesan saya juga pada Pak Bambang ya, ini mungkin bisa lebih edukatif ya, bisa lebih bersikap layaknya seorang akademisi yang memberikan pemahaman hukum yang lebih komprehensif. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam.